Alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu Bapak, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada guru kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, pada kesempatan kali ini saya sangat berterima kasih karena ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi yang saya laksanakan, yang saya adakan sekarang. Terutama untuk ibu-ibu dari Pasir Salam sudah melewati lembah dan bukit. Terima kasih yang sudah jauh-jauh datang ke SDN 1 Pejagaan. Juga untuk Ibu Siti, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, dan juga rekan-rekan saya di SDN 1 Pejagaan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ibu-ibu, sebelum acara ini, di sini saya mau berpantun dulu. Izinkan saya berpantun dulu. Ya, malam-malam terkena batu. Bapak suka menonton drama. Saya lihat ibu-ibu sudah mulai ngantuk, tapi tenang saja, presentasi saya tidak akan lama. Ya, jadi ibu, di sini saya mengadakan diseminasi. Ada beberapa tujuan yang akan saya sampaikan. Mungkin yang pertama, karena memang saya di sini sedang bertugas dalam CGP, jadi saya memang dituntut harus melaksanakan aksi nyata. Mudah-mudahan dalam diskusi kali ini kita bisa sharing atau berkolaborasi atau berdiskusi agar mendapatkan atau menghasilkan diskusi yang bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita masing-masing. Itu tujuan yang pertama. Dan untuk tujuan yang kedua, saya juga ingin berbagi kepada ibu-ibu semuanya mengenai apa yang saya dapatkan selama CGP ini, terutama untuk modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Jadi saya ingin berbagi itu, meskipun sedikit ilmunya, tapi alangkah baiknya kalau saya berbagi agar ilmunya bermanfaat. Ya. Itu tujuan yang kedua. Dilanjut untuk tujuan ketiga, di sini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk berkolaborasi, karena materi budaya positif ini kalau tidak dilandasi dengan kolaborasi atau bekerja sama tidak akan mungkin tercapai gitu. Karena budaya positif ini harus dilakukan di sekolah, harus kita secara intens, secara berulang-ulang, dan secara habitual action atau kebiasaan yang harus dilakukan. Jadi kalau cuma saya misalnya di pekerjaan yang melakukan budaya positif, maka tidak akan terrealisasi kepada semuanya. Jadi harus ada ibu-ibu semuanya, terutama mungkin di sini Ibu Eli, Ibu Boyo, Ibu Dewi, Ibu Nunung sama Ibu Boyo juga. Ya, mohon kolaborasinya, mohon kerjasamanya. Mungkin itu tujuan dari saya mengadakan diseminasi ini. Nah, ibu-ibu, sebelum kita lanjut ke materi budaya positif, mungkin di sini kita akan meninjau kembali. Kita ketinggalan kelihatan tidak? Ya. Jadi saya akan meninjau kembali ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sedang dirinya, baik sebagai manusia maupun sebagai
misal si A itu sudah memiliki bakat ya pada matematika dan si B sudah memiliki bakat olahraga. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menentukan si anak itu yang si A harus bisa si B olahraga, yang si B bisa ke si A atau matematika, tidak bisa. Jadi kita itu hanya bisa sebagai menuntun atau mendorong ya, atau mengarahkan gitu ya. Sampai sini paham? Nah, jadi menuntunnya seperti itu. Seperti yang dikemukakan oleh pengajar Dewantara, ada semboyan yang ingarso suntulado, inimadia mahmukaso, dan tuturi mendayani ya. Di sana kita sebagai guru harus menjadi teladan, terus harus selalu membangkitkan semangat dan harus mendorong apa yang murid cita-citakan, apa yang murid impikan, apa yang murid sebagai minat bakat dirinya ya. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga ada yang namanya seperti kita itu seperti petani ya, guru itu seperti petani. Jadi bagaimana supaya si petani tersebut mendapatkan hasil yang baik, tanaman yang berlimpah, tanaman yang subur. Nah kita juga sebagai guru ya, bagaimana supaya caranya kita menghasilkan output atau keluaran yang baik, yang murid kita itu bagaimana berakhlak karimah yang baik, bagaimana dia bisa menjadi misalnya dokter yang baik, pengusaha yang baik nantinya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan siswa. Mungkin itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya kita ke materi yang utama, mungkin modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Di mana budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu masih ingat profil pelajar Pancasila? Masih? Ya, boleh belajar Pancasila. Bagaimana bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berbineka tunggal, meroyong mandiri, kreatif dan benar kritis. Ya, mungkin itu budaya positif. Nah, di sini saya mau memberikan pertanyaan kepada ibu bapak, ibu-ibu, apakah di sekolah kita sudah tertanam budaya positif? Sudah menanamkan. Alhamdulillah sudah menanamkan. Pasti salah pasti sudah. Banyak contoh-contohnya budaya positif. Misalnya kita murid mengadakan senyum sapa salam atau belajar berdoa sesudah dan sebelum belajar itu budaya positif. Atau mengadakan kebiasaan seperti Maulid Nabi itu kan budaya positif. Atau hari Jumat tadi mengadakan yasinan atau mengadakan sholat duha itu adalah budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, mohon ditingkatkan nanti setelah ibu bapak sharing dengan saya di sini. Mohon budaya positifnya lebih ditingkatkan lagi dengan ibu bapak. Ibu-ibu. Untuk selanjutnya di sini konsep utama budaya positif. Nah, di sini materi dari modul 1.1 kami sebagai guru penggerak mempelajari modul ini itu sebanyak 2 minggu, kemarinnya selama 14 hari mempelajari ini. Tapi di sini saya akan hanya menerangkan secara garis besarnya saja karena mungkin waktunya juga tidak akan cukup, cuma ada waktu 1 jam yang mungkin. Jadi akan secara garis besarnya saja ya ibu-ibu. Di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari semua materi ini semuanya menurut saya sangat menarik ya. Karena di sini ada benar-benar yang menarik, terutama di nomor 5 ya. Posisi kontrol guru. Nah, kalau ada masalah di sekolah, kita sebagai guru ada di posisi mana gitu? Apakah ada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah atau sebagai teman atau memantau, dan ada juga yang sebagai manajer. Yang paling utama di sini yang harus kita terapkan dalam kesimpulannya itu sebagai guru kalau ada masalah harus sebagai posisi manajer. Nanti ada tips-tipsnya atau ada namanya ada step-stepnya kalau kita menghadapi manusia siswa yang bermasalah gitu ya. Lanjut
Nah, ini adalah impian atau hal yang kita impikan atau tujuan kita. Perubahan paradigma belajarnya ini seperti ini. Jadi di lingkungan sekolah kita ini pinginnya si murid itu nyaman, belajar nyaman, bisa merasa aman, tidak terganggu, ya. Terus bisa berpikir positif sehingga mereka mampu mengembangkan dirinya seperti itu. Nah, di sini ada disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Dari kalimat di sini, kira-kira menurut ibu-ibu betul tidak bahwa disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol terhadap siswa? Betul atau tidak? Betul ya, karena pada kenyataannya siswa yang disiplin itu belum tentu datang dari hati nuraninya. Terkadang kita sebagai guru itu mengontrol, misalnya si A, hei kamu besok kerjakan tugas ya, jangan sampai tidak mengerjakan, nanti ibu misalnya mau iming-imingi hadiahnya. Nanti si anak tersebut mau mengerjakan karena apa? Karena iming-imingi hadiah sama kita sebagai guru. Nah itu, jadi intinya mereka itu disiplinnya itu masih ada kontrol dari guru, bukan kemauan diri si siswa tersebut. Ya, jadi betul kalimat ini ya. Selanjutnya, Anda dan teman Anda. Nah, di sini ada sebuah permainan ya untuk memahami materi yang ini tentang perubahan paradigma belajar. Di sini ada permainan yaitu namanya cobalah buka. Nah, di sini ada si A dan si B, harusnya ibu-ibu berpasangan mengepalkan tangan. Terus yang si A itu kekeh mengepalkan tangan, tapi yang si B itu merayu Bu Eka dengan iming-iming hadiah atau uang atau apa atau dengan menggelitiki misalnya supaya Bu Eka membukakan kepalan tangannya. Nah, kira-kira di sini ibu-ibu tetap mau mengepalkan tangan atau mau membuka tangan? Dia Allah kudunya dibuka ya Jo. Di Allah kudu dibuka. Coba kami tidak berdahas rumah kata kira-kira. Misalnya Bu Dewi mengepalkan tangan, contoh ya Abima boleh dikepalkan tangan. Kira-kira ada yang mengelitiki atau ada yang memarahi atau ada yang mencoba merayu gitu. Kira-kira Bu Dewi bakal membuka tangan atau tidak? Iming-iming mah iming-iming. Kumaha banget. Jadi artinya ada solidaritas saja. Iya Bapak. Ya, terima kasih pendapatnya dari Ibu sama dari Ibu Eka sama dari Ibu Dewi. Jadi intinya permainan ini berkesimpulan perubahan paradigma belajar, paradigma teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid, sudah dijelaskan tadi. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki kekuatan untuk memaksa. Ini yang nomor 3, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sama sekali tidak tidak valid, karena yang namanya kita sebagai guru membuat murid merasa bersalah itu bukan menguatkan karakter baik, tapi malah ada murid yang dendam ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memang betul seperti tadi contohnya, bahwa kita itu sebagai orang dewasa, contohnya ada 2 anak bertengkar, kita itu langsung menghadap 2 anak tersebut, terus bilang, hei kamu baikan. Nah di sana anak akan akan menjudge bahwa orang dewasa itu mengatur atau memaksa, bahwa meskipun di hatinya belum ingin baikan, tapi kita sebagai guru harus baikan, tapi ya terpaksa, tapi di hatinya belum tentu kan mau baikan itu. Untuk selanjutnya disiplin positif. Nah di sini disiplin positif, kira-kira apa makna disiplin menurut ibu-ibu? Disiplin? Mematuhi aturan. Ada lagi pendapat tentang disiplin? Tidak ada? Oke. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan.
tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, di sini digarisbawahi ibu-ibu bahwa makna atau kata disiplin ini berkaitan dengan ketidaknyamanan. Apakah betul? Betul tidak? Bahwa kedisiplinan itu berkaitan dengan ketidaknyamanan. Contoh, kita masuk ke bank syariah, diharuskan dalam aturannya tersebut kita harus memakai masker. Terus, apakah ibu-ibu merasa nyaman dengan memakai masker tersebut? Tidak. Jadi intinya yang namanya kedisiplinan itu berkaitan dengan ketidaknyamanan ya. Contoh, PNS harus pulang jam 3. Apakah ada rasa nyaman di hati? Tidak, ya pasti jawaban secara jujurnya itu tidak. Pasti pengennya pulang jam 12. Nah itu, jadi kedisiplinan itu berkaitan dengan ketidaknyamanan ya. Adik nyaman tidak deh? Dewi nyaman? Nyaman saya Pak. Udah cakep. Bu Goyong nyaman. Terus disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan. Jadi di sini kita itu disiplin harus mengingat nilai-nilai kebijakannya ya. Contohnya, kita memakai helm, jangan beranggapan bahwa bisa kayak polisi, tapi kita memakai helm untuk keselamatan kita. Kita mencuci tangan, jangan karena apa-apa, tapi kita untuk menjaga kesehatan supaya tidak ada kuman. Kita memakai masker supaya tidak ada debu, supaya kita sehat. Jadi gitu ya, harus ada nilai-nilai kebijakan, kebajikan. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini menarik sekali ya, ibu-ibu dalam materi ini menurut saya, karena di sini ada kebutuhan dasar manusia ya. Jangankan murid, kita juga sebagai orang dewasa itu memiliki kebutuhan dasar ya. Dan di mana kebutuhan dasar tersebut kalau tidak terpenuhi, maka kita akan mencari kita butuh hepan di rumah. Karena kita tidak terpenuhi hepan di rumah, maka kita cari hepan di luar seperti itu. Yang pertama ada survival, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Udah jelas ini namanya kebutuhan bertahan hidup. Kita itu butuh makan, butuh minum, butuh rasa aman, butuh rasa nyaman ya. Tinggal di dunia teh ya. Terus yang kedua, cinta kasih sayang atau merasa diterima. Pasti butuh ya. Kita butuh banget cinta rasa kasih sayang dan merasa diterima. Contoh kasus di kelas saya di kelas 5 ya, ada satu orang anak yang terlihat tidak diterima atau bagaimana, intinya dia itu dalam belajar kelihatan tidak bersemangat, namanya sitting nurul. Seperti dia tidak diterima ya, seperti dia tidak diterima dalam kelompoknya. Jadi intinya dia itu malas, kadang-kadang ke sekolah 2 hari 3 hari itu sitting nurul. Jadi dia itu kebutuhan dasarnya kita sebagai guru itu bisa sitting nurul kurang ke sekolah we kurang kamu mah bla 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 disarankan tidak boleh ya. Tapi kita harus menggali kenapa si sitting nurul itu tidak sekolah. Ternyata ini kebutuhan si sitting nurul tidak terpenuhinya. Jadi itu kalau ya, jadi tidak merasa diterima sama kelompoknya, makanya dia tidak sekolah. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ke teman-temannya teh kayak sitting nurul ajarkan bagian dia sebagai guru yang bisa seperti itu. Iya. Terus kebutuhan penguasaan sudah jelas, terkadang ada di antara kita atau murid-murid yang berkuasa di kelas. Saya merasa jago, saya merasa hebat karena dia itu sebagai kebutuhan penguasaan. Yang selanjutnya ada kebutuhan kesenangan, Pak. Nah, di sini sudah jelas kita itu butuh fun, butuh happy ya, butuh happy. Makanya di sini kita sebagai guru harus senantiasa dalam mengajar itu harus bikin murid happy, jangan jenuh. Yang masih jadi PR bagi saya, jadi intinya berdoa itu anak itu belajarnya harus happy. Jadi kita bisa dengan cara belajar learning by doing, belajar sambil bermain, jangan sampai terlalu serius gitu ya ibu-ibu. Terus yang terakhir kebebasan.
tentang deskriptif teks misalnya, mendeskripsikan teks. Terkadang gaya belajar anak itu berbeda-beda ya. Jadi ayah anu senang nulis, berarti deskripsinya atau materi deskriptif teksnya berarti penulis bahasa panjang-panjang, maksudnya katanya budak. Tapi kalau yang misalnya anak yang suka menggambar berarti akan mendeskripsikan dengan gambar. Contohnya, coba deskripsikan Ibu Rina seperti apa misalnya di kelas teh. Si Ahmad mendeskripsikan Ibu Rina pakaiannya dia matanya dia, hidungnya pesek gitu. Dan lain-lain. Tapi si Bema yang suka menggambar, dia akan menggambar saya sekujur badan. Kalau Bu Rina ini seperti itu. Nah, kita sebagai guru membolehkan, ya harus membolehkan dengan berbagai cara belajar atau gaya mereka. Yang penting tujuan pembelajarannya tercapai gitu. Mungkin ibu-ibu lebih pahamnya mereka. Terus biar lebih jelas, di sini ada kasusnya. Nah, di sini ada kasus Ibu Ria. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Agus melakukan itu? Ya, nomor 1, apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi diri si Agus? Kira-kira ibu-ibu dari kasus seperti ini, kira-kira si Agus minta bekal karena apa? Kepala si Agus jadi bakalan Bagus Bu Boyo. Berarti kasus lain jawaban yang mungkin pertama si Agus tidak dibekalaku, mamahan. Terus ada jawaban yang lain? tukang malak Bang malak, sebenarnya deh. kebiasaan ini kebiasaan dari bapak kebiasaan Ya, merasa berpuasa. ya, betul. Merasa berpuasa. Si Agus kan merasa hebat, bahwa si teman-teman takut kurang gitu. Merasa berpuasa dia. Terus ada lagi pendapat Sanes? Bersyukur di bakalan saya Bu. Banyak kemungkinan jawaban ya dari kasus si Agus ini. Coba kita lihat jawabannya di sini. Nah, di sini Agus lapar dan orang tuanya. Kalau kemungkinan jawaban yang tadi betul aja Ibu Boyo bahwa si Agus itu lapar dan orang tuanya tidak memberinya dia bakal. Jadi ini kebutuhan si Agus yang pertamanya yang tadi bahwa kebutuhan survival, butuh makan, butuh minum, si Agus tidak dipenuhi sama orang tuanya. Iya, lapar dan si Agus. Terus yang kedua teman Agus, jadi perhatian Agus. Nah, bahwa si Agus kan ingin diperhatikan sama teman-temannya. Jadi dia cari perhatian. Itu kebutuhan si Agus. Oke, sama ya. Si Agus suka kebutuhan dia. Jadi dari kami si Agus. Dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan memenuhi keinginannya. Dia bawa merasa dia banyak. Agus merasa bosan dengan bekal yang diberikan orang tuanya karena bakal yang sama. Ya, freedom itu kebebasan ya, emang betul sekali kalau di sini mah masalah kebosanan emang terasa ya bosan. Jadi butuh variasi gitu si Agus teh. Jadi harus dilakukan nanti baru kadang-kadang roti wae atau merenawan kek sosis atau mie bosannya. Iya, jadi kan malah Agus hanya iseng senadan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Terus si Agus kadang mah iseng, jadi dia teh resep gitu ningali si temannya marah kesal teh gitu. Sebenarnya resep hebat, resep senang-senang gitu si Agus. Terus yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ya jadi mas bahwa setiap perilaku yang kita lakukan itu memiliki tujuannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini masih motivasi eksternal ya, karena tidak melakukan sesuatu itu karena visi apabila saya tidak melakukannya takut ada hubungan. Jadi masih dari eksternal, bukan dari kesadaran sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, masih motivasi eksternal. Dan yang ketiga, ini yang sangat bagus, ini yang ketiga yang harus kita terapkan, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini
termasuk tadi disiplin positif, harus ada dorongan dari dalam, bukan dari luar, bukan eksternalnya. Untuk selanjutnya, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini ada kasus lagi. Coba ditelaah Ibu Bapak, kira-kira ini kasus si IPA. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat pelajaran matematika, Pak Seno menanyakan materi kepada IPA, dan IPA sangat gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, jadi pertanyaannya yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Apa alasannya? Ya, yang pertama, Pak Seno dan teman-temannya menjadikan jadi ditertawakan oleh semuanya, jadi si IPA malu. Terus yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu Rika. Alasannya apa Ibu? Hukuman. Ya, karena ya ini termasuk hukuman, karena kalau konsekuensi mah akan berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Konsekuensi mah misalnya begini, ada si A datang terlambat 15 menit ke sekolah atau ke kelas, maka nanti si guru teh harus pas waktu istirahat si A tersebut tidak boleh dikeluarkan dulu, jadi harus 15 menit lagi untuk belajar. Jadi tadi 15 menit, pas dia keluar istirahat teman-temannya dia 15 menit perlu ulang keluar. Jadi pertama konsekuensi. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Terus mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Nah di sini ada 7 ya. Kira-kira menurut Ibu Bapak ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Terus membersihkan coretannya yang dibuat di meja tulisan, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang dia coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang termasuk ya hukuman ya. Ngobrol dengan teman saat pelajaran hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hasil hukuman. Berdiri di depan kelas sampai mengangkat kaki ini hukuman. Ya, baik. Nah, di sini restitusi atau posisi kontrol guru. Ya, yang sudah tadi saya ulas di awal bahwa posisi kontrol guru itu ada 5 ya Ibu. Yang pertama ada guru yang suka menghukum. Terus yang kedua ada guru yang suka membuat merasa bersalah. Ada guru yang berbuat sebagai teman, ada juga yang sebagai pemantau, dan ada juga yang sebagai manajer. Jadi yang tadi yang saya bilang, ini bahwa inilah sebagai manajer yang paling bagus. Coba di sini. Posisi kontrol atau menghukum biasa menggunakan ada suara tinggi, mata melotot, menunjuk, contoh kalimatnya. Patuhi aturan saya, terlambat lagi, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, itu termasuk kata-kata guru sebagai penghukum, yang menghukum murid. Yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Biasanya guru tersebut bersuara lembut dan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Misalnya, Bapak merasa kecewa sekali dengan kamu.
ketentuan berlakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, di sini posisi kontrol guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu teman ya. Terus apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau gitu langsung ke kantor. Dan selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, sebagai manajer, terus kamu selalu yang paling terakhir ini termasuk menghukum. Nah, ada kasus lagi, tolong dicermati ibu bapak, ini kasusnya termasuk mana? Pada hari Senin, Pak Alvin tidak masuk sekolah. Pak Alvin merupakan guru matematika. Pada saat itu, Bu Rena menggantikan Pak Alvin. Bu Rena baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rena. Bu Rena mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Untuk selanjutnya, nah kira-kira kasus yang tadi, kasus si Pipi dan Natali ini, kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa kira-kira? Teman. Oke bagus, ibu dulu sebagai teman. Ada yang lagi yang lain? Bu Lilis sebagai apa? Ya, jadi ini nama si Ibu Pipi itu emang memperlakukan si Ibu Pipi. Ibu anak itu memposisikan si Alfi itu sebagai teman, Pipi dan Natali itu sebagai teman karena tadi ayolah senang ayolah tugasnya dikerjakan dan nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Nah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, kalau bantu ibu ya. Jadi ini sebagai teman ya ibu-ibu. Posisinya sebagai teman. Coba kasus yang kedua, ini kira-kira sebagai apa? Nah, di sini kasus kedua ya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut ya. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya terlepas. Ya. Di sini apa saya? Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa ke ruangan kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berusaha menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino sedang berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dilakukan terhadap Anto tadi. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik menanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki bu. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino apakah yang akan dia lakukan untuk memperbaiki 3 kancing baju yang terlepas tadi. Panjang kasusnya. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu bu, saya boleh kembali kali ya bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Dan bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit bu. Ibu Suti meneruskan,
Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Gino dan Anto, pada jam pulang mereka sudah bercengkrama bersenggurau kembali. Nah, kira-kira dari kasus yang panjang tadi, kira-kira posisi kontrol ibu kepala sekolah tadi sebagai apa? Manager. Ya, bagus. Nanti sudah paham ya ibu-ibu semuanya. Jadi posisi kontrolnya sebagai manajer, karena si ibu teh tidak menyalahkan si Dino, tidak menyalahkan yang satunya lagi si Anto-nya. Jadi dia itu benar-benar memecahkan masalah dari mulai menanyakan pihak A, menenangkan, terus pihak B bagaimana keinginannya, sampai kan pas pulang sekolah si Dino dan si Anto udah baikan gitu. Jadi sebagai manajer, nah inilah guru yang diharapkan gitu ya. Jadi kita tuh kalau ada masalah di sekolah harus berposisinya sebagai manajer gitu. Bapak, ibu-ibu salib deh. Salib deh. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, kalau ini tentang keyakinan kelas, ibu bapak kalau ini paham dan bisa diimplementasikan, ada kan di PMM-nya untuk mendapatkan sertifikat, kita harus membuat keyakinan kelas, difoto-foto, terus dimasukkan ke PMM, nanti kita dapat sertifikat. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, agama, dan bahasa. Menurut Koster, tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau implisit. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu ada peraturan kelas. Di sini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi beda ya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Contohnya di sini peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya termasuk tanggung jawab. Ya, jadi harus bisa disimpulkan kalau keyakinan kelas itu lebih universal. Tidak boleh ada kata negatif seperti jangan atau tidak boleh. Jadi harus diuniversalkan, harus disimpulkan. Nah, kalau peraturan kelas kan di sini ada dilarang ya, dilarang menggunakan narkoba. Tapi dalam keyakinan kelas mah termasuknya karena karena kesehatan ya, kesehatan. Bergantian atau giliran termasuk karena menghormati orang lain. Gunakan masker termasuk karena kesehatan. Jangan mulai istilah termasuk karena keselamatan dan keamanan. Jadi ini antara perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Dan selanjutnya ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Terus keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ibu-ibu dalam membuat keyakinan kelas nanti di sekolahnya masing-masing ya. Yang pertama kita memberikan pengertian apa itu keyakinan kelas. Terus yang kedua nantinya kita akan memberikan semacam sticky note atau kertas ya kepada murid atau kepada siswa. Terus siswa disuruh untuk membuat atau keinginan mereka itu apa, misalnya teh tidak mencontek, tidak saling mencontek ketika ulangan, atau tidak mengganggu teman saat belajar, atau misalnya teh menjaga lingkungan kebersihan kelas, nah seperti itu. Jadi nanti kita tampung ke depannya, dijajarkan itu ditempel-tempel oleh semua murid ke depan. Nanti lalu kita sebagai guru dipilih. Jadi tidak kesepakatan kelasnya dirubah karena keyakinan kelas. Jadi bahasan nanti disimpulkan ibu-ibu, yang disimpulkan seperti yang tadi. Nah di sini saya sudah melakukan sudah membuat waktu hari malamnya membuat keyakinan kelas. Jadi setelah saya memberikan pemahaman kepada murid tentang keyakinan kelas, terus disuruh untuk menulis apa saja keinginan
suatu keyakinan kelas. Dari tadi aturan kelas itu seperti kelas. Nah, selanjutnya mengenai segitiga restitusi ya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan di sisi positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Terus membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Di sini ada tahapan-tahapan segitiga restitusi ya. Ketika ada masalah, ibu-ibu sebaiknya menggunakan tahapan segitiga restitusi ini. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Berbuat salah itu misalnya kata-katanya dari segitiga restitusi, dari menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi gitu kan. Tidak ada masalah, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita tidak langsung menjudge si anak bahwa anak itu salah, tapi kita harus membuka percakapan dengan seperti ini. Misalnya si A dipanggil ke sini, misalnya ada anak di kelas yang makan, jangan sampai kamu kenapa tidak makan, kenapa makan di kelas. Jadi kita harus menggunakan segitiga restitusi. Jadi si anaknya dipanggil, kenapa kamu makan di kelas? Misalnya anak menjawab, saya lapar bu, misalnya. Oh kenapa lapar? Saya tadi tidak makan, kenapa tidak makan? Misalnya, karena saya kesiangan. Kenapa kesiangan? Karena saya malam tidurnya. Oh berarti besok kamu harus bagaimana supaya tidak kesiangan? Misalnya. Oh berarti besok saya tidurnya harus cepat, jangan malam-malam seperti itu. Jadi ada tahapannya, jangan sampai langsung menjudge anak. Nah, yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, validasi tindakan yang salah seperti tadi kasus yang makan di kelas. Cek ibu, cek guru. Nah, ya kata guru tadi, kamu pasti punya alasan kenapa kamu makan di kelas, gitunya. Pasti si anak menjawab, iya bu, karena lapar misalnya. Nah, terus si guru menjawab, jangan sampai menyalahkan. Iya, ibu juga kalau misalnya lapar pasti ibu akan makan karena makan itu adalah kebutuhan manusia. Pasti gitu. Jadi kita jangan sampai kamu makan, kamu makan di kelas mau segala jadinya jangan sampai. Jadi harus ada validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kalau sudah berbicara tadi kenapa kamu makan di kelas, alasannya apa, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Misalnya kita sudah bikin keyakinan kelas yang tadinya sampai kamu makan di kelas itu apakah sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kita? Gitu, bertanya gitu. Pasti si anaknya menjawab tidak bu, tidak sesuai. Gitu, pasti gitu. Oh sekarang bagaimana kamu supaya bisa memperbaiki kesalahan kamu? Pasti nantinya bakalan mengakui apa yang dia lakukan itu tidak betul atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah di sini saya kemarin sudah syuting dan sudah menerapkan kasus tentang segitiga restitusi. Di sini ada kasus yang suka mencontek di kelas. Di sini saya menggunakan tahapan segitiga restitusi. Ini suaranya.
Diskusi mengenai hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ada lagi yang berpendapat? Oke. Sesuatu hal yang diinginkan. Sesuatu hal yang diinginkan untuk ada di kelas kita, gitu maksudnya. Oke, baik. Jadi kesepakatan kelas itu ya memang ada betul semua jawabannya ya, sesuatu yang kita inginkan atau yang ada di kelas kita mengenai peraturan dan lain-lain mengenai budaya positif. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas tersebut. Siap? Siap. Ibu akan membagikan sticky note kepada kalian. Nah, di sini atau kertas plano ya. Kalian tulis apa yang kalian inginkan. Apa yang kalian inginkan yang ada di kelas kita. Nah, silakan dituangkan idenya di sini. Ya. Tulis satu keinginan apa? Tulis apa yang kalian inginkan mengenai peraturan yang ada di kelas kita. Silakan langsung tulis. Nanti kalau sudah selesai boleh ditempel ke depan. Apa saja yang kalian inginkan untuk kesepakatan kelas kita supaya nanti belajarnya bisa tertib ya. Kalau sudah, yang sudah boleh ditempel ke depan. Sudah? Ada yang sudah? Sudah. Oke, kalau sudah silakan ke depan ditempel. Kalau sudah silakan ke depan. Kalau udah boleh langsung. Setuju apa tidak? Setuju. Oke, bagus. Yang kedua dari Nur Aini tidak boleh berbicara kasar. Setuju ya? Terus harus saling menyayangi sama teman. Boleh, setuju. Silpa, jangan saling menyontek ketika sedang ulangan. Nah, ya. Terus berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Ya, Desila ya. Yang selanjutnya Mala, tertib di saat belajar. Lufia